Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI serta 6 Pangdam yang memimpin Kodam baru, pembentukan batalion baru hingga penambahan komando pasukan khusus. Presiden menyampaikan Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Inilah catatan Kompas TV, babak baru Tentara Nasional Indonesia. Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus. Presiden Prabowo meresmikan reorganisasi Tentara Nasional Indonesia di Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Satuan elit yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Korps Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat naik kelas menjadi Komando Utama Operasi alias Kotama Ops yang dipimpin seorang perwira tinggi bintang 3. Kopassus, Marinir, dan Kopasgat akan memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran, personel, dan operasional, termasuk menambah grup dan batalion baru di bawahnya untuk memperkuat kemampuan tempur. Selain itu, 6 komando daerah militer atau Kodam baru dikukuhkan dan meresmikan nomenklatur Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodaeral menggantikan nomenklatur Pangkalan Utama TNI alias Lantamal. Tidak hanya itu, Komando Pertahanan Udara atau Kohan Utnas kembali diaktifkan dan berada di bawah komando langsung Panglima TNI. Dalam reorganisasi ini, ada pembentukan satuan baru yakni Batalion Teritorial Pembangunan, Batalion Infanteri Marinir, dan Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat. Presiden Prabowo bilang ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 Komandan Brigade baru, dan 100 Batalion Teritorial Pembangunan baru. Yang terakhir dan juga menyita perhatian, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, jabatan yang sudah 25 tahun kosong. Posisi Wakil Panglima terakhir kali dijabat Jenderal Fahru Rozi. Kini Jenderal Tandjo diharapkan pada tantangan yang lebih besar. Ia dituntut untuk menjadi motor operasional yang memastikan kesiapan tempur dan interoperabilitas 3 matra. Sementara Panglima TNI fokus pada arah kebijakan strategis. Tim Liputan, Kompas TV. Reorganisasi TNI yang didasarkan pada Perpres nomor 84 tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI yang ditandatangani Presiden Prabowo 5 Agustus lalu menjadi tonggak sejarah pengembangan organisasi TNI. Sekaligus babak baru bagi Presiden Prabowo sebagai Panglima tertinggi TNI mengonsolidasikan kekuatan militer. Sebagai bagian dari komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, menurut penasihat khusus Presiden di bidang pertahanan, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, reorganisasi TNI adalah perintah langsung Presiden Prabowo. Kita memahami keinginan Presiden Prabowo memiliki tentara yang kuat untuk menjaga kedaulatan negara. Kita juga setuju, pengembangan organisasi adalah hak internal TNI. Namun, reorganisasi TNI tentu tidak murah dan akan berdampak pada perubahan perencanaan anggaran negara. Bila satu batalion terdiri dari 300 sampai 1.000 prajurit, maka bisa dibayangkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji, tunjangan personel, hingga pembangunan infrastruktur militer. Belum lagi biaya pembelian dan perawatan alat tempur yang ada. Musuh terbakar api di Cijedug. Hari ini Kementerian Pertahanan mengusulkan kenaikan anggaran di 2026 menjadi 184 triliun.
Sementara di tahun 2025, Kementerian Pertahanan adalah kementerian dengan pagu anggaran paling besar, yakni 166 triliun. Pertanyaannya, apakah saat ini adalah waktu yang tepat melakukan reorganisasi TNI bila kita mempertimbangkan kondisi keuangan negara? Badan Pusat Statistik atau BPS memang menyebut perekonomian mulai pulih. Bahkan laju pertumbuhan nasional pada triwulan 2 tumbuh 5,12%, lebih tinggi dari prediksi semua lembaga riset dan ekonomi. Namun gelombang PHK masih terjadi. Hingga Juni 2025, portal 1datakemnaker.go.id mencatat 42.385 pekerja kena PHK. Penerimaan negara dari sektor pajak juga anjlok 19,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen menunjukkan tren yang terus turun dari 127,2 poin di bulan Januari menjadi 117,8 poin di Juni 2025. Kondisi ini menunjukkan tantangan berat yang dihadapi keuangan negara. Pemerintah diminta untuk terus menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan berbagai insentif agar daya beli masyarakat bisa meningkat dan sektor industri kembali menyerap banyak tenaga kerja. Keputusan reorganisasi TNI sudah dibuat dan dijalankan. Kita tentu berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan organisasi TNI dengan posturnya yang baru. Walau sudah dibentuk dan diresmikan, tidak berarti harus segera dipenuhi secara ideal. Pemenuhan kebutuhan militer bisa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Kami hormati, terimalah salam hormat dan bangga dari Pertahanan negara yang kuat tentu penting, namun menjaga stabilitas ekonomi jauh lebih mendesak hari ini. Pembukaan lapangan kerja baru, perbaikan upah, hingga fasilitas hidup yang layak kini yang paling ditunggu masyarakat banyak. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.